Hai, selamat datang di Podcast Kartun. Di episode ketiga ini, kita akan bahas review singkat manga One Piece yang tentunya makin seru aja. Referensi gue kali ini langsung dari versi resminya. Dan sekarang, versi resminya udah ada bahasa Indonesianya loh. Gue biasanya baca di mangaplusshueisha.co.jp. Kalian bisa langsung cek ke sana ya. Nah, ini versi resminya baru keluar jam 10 malam tadi. Jam 10 waktu Indonesia bagian Barat ya. Oke, langsung kita bahas ke chapter 1004. Di halaman cover, di sini kita bisa ngelihat Chopper lagi bagi-bagi permen. Permennya itu namanya permen Rumble Ball. Dengan seekor tupai dan seekor kera. Hingga mulut mereka menggembung karena dipenuhi permen. Ini merupakan salah satu request dari pembaca dengan nama pena Hugh Mori. Nah, di halaman 1 di sini kita bisa melihat bahwa ada headliner Speed. Ini itu adalah seorang atau seekor nih. Ya itulah pokoknya. Seorang dan seekor kuda yang setengah manusia, setengah kuda sih kayaknya, yang smile itu loh. Jadi setengahnya dia cewek, setengah badannya lagi kuda. Speed ini adalah seorang headliners. Dia diceritakan di sini sedang bagi-bagi kue dango, yaitu kibi dango. Sesuai dengan judulnya, kibi dango. Dia bagi-bagi ke semua headliners dan gifters yang ditemui di jalan dengan alasan bahwa kibi dango yang dikeluarkan oleh Otama ini bisa membawa khasiat dan memulihkan kesehatan serta stamina dari seluruh gifters atau headliners yang ditemui. Nah, di sini dengan bodohnya seluruh headliners dan gifters yang ditemui oleh Speed percaya oleh Speed. Nah, di halaman kedua di sini diperlihatkan bahwa ternyata Otama menumpang di kapalnya Speed untuk menuju Onigashima. Dan di sini Otama memang sengaja mengeluarin kibi dango dari pipinya dia. Dia ngeluarin kibi dango gitu kan. Fuck, so imut banget gue. Ya intinya dia mengeluarkan banyak kibi dango untuk membantu para samurai dan ngebantu aliansinya Luffy. Di halaman ketiga, si Otama sambil menahan air matanya bilang, pokoknya gue pengen ngeliat sosoknya Momo yang jadi shogun di negeri Wano ini. Dan juga gue gak mau lagi kelaparan dan gue pengen makan nasi sepuasnya. Kita tahu bahwa itulah hal yang dijanjikan oleh Luffy ketika Luffy bareng-bareng sama Otama waktu itu. Dia menjanjikan ketika Luffy meninggalkan negeri Wano, Luffy nggak akan membiarkan Otama memiliki perut kelaparan lagi. Nah, ternyata di kapalnya si Speed ini, para headliner sama gifters, sebagian yang ditemui udah pada kumpul, terutama yang dari Udon tuh. Nah, di sini ada juga Gazelman yang dari kota Bakura. Jadi mereka ngerapatin, ayo nih gimana cara kita bagi-bagi kue dango yang dibikinin Otama, tuan kita bagi-bagi ke semuanya biar kita bisa ngebantu Otama. Nah, di halaman berikutnya muncul nih wakil sipir penjara Udon, si Daifugo yang bentuknya setengah kalajengking. Nah, Daifugo ternyata juga salah satu antek-anteknya Otama. Nah, dia ikut memberikan kibi dangonya Otama ke para gifters dan kepada para headliners yang ditemuin di jalan. Ceritanya mereka udah nyampe ke Onigashima nih. Mereka makan nih, lo harus makan. Jadilah pengikutnya Nona Otama. Hahaha gitu. Nah, terus di page berikutnya kita bisa lihat si Franky lagi berantem sama Sasaki. Si Franky lagi berantem dan di sini sama-sama kuat. Di sini kayak badak purba yang dia lawan. Si Franky ngeluarin General Left gitu kan, pukulan pakai tangan kirinya. Dia nembakin ke senjata ke dinosaurus purba ini. Kayaknya nggak mempan, tentu aja. Definitely kita tahu bahwa Beast Pirates itu kuat banget. Dia tahan pukulan banget. Kayaknya peluru juga mereka tahan, apalagi
di levelnya Flying Six kayaknya sih mereka definitely nguasain haki. Jadi di sini juga gue asumsi, menurut gue mungkin di sini hampir semua krunya Luffy di Wano Kuni ini harusnya bisa menguasai haki. Kalau lawannya Flying Six yang notabene emang udah high rank-nya Beast Pirates, gak mungkin mereka nggak nguasain haki dan gak mungkin ngalahin mereka nggak pakai haki gitu ya, baik disengaja maupun gak sengaja. So gue berasumsi setelah ini hampir semua kru dari Luffy atau kru dari Straw Hat Pirates ini pasti paling gak nguasain lah atau bisa ngeluarin haki. Di halaman berikutnya di sini kelihatan bahwa si Franky ngebanting si Badak Purba ini. Ini jadi ceritanya mereka masih berantem dan si Franky tiba-tiba dipegangin sama anak buahnya si Badak Purba. Woi, tahan. Biar gue serang. Terus pas proses ditahan, tiba-tiba datanglah Usopp, Nami, sama Tama naik Inu. Inu itu anjingnya yang bukan anjing sih ya, itu gue nggak tahu binatang apa ya. Mereka bilangnya Inu lah, Komainu kalau nggak salah. Mereka bilang si Komainu ini anjing yang khasnya Wano yang gede banget, yang udah kayak singa. Gue nggak tahu kenapa Inu harusnya si singa menurut gue. Dia datang tiba-tiba Usopp, Nami, dan Tama buat ngebantuin Franky. Cuman Franky bilang ya tolong gue dong gitu. Usopp, Nami, Tama tolongin gue. Terus justru ini kocaknya sebaliknya si Usopp sama si Nami teriak ke Franky sambil muka nangis-nangis dan tolong gitu kan, karena dia lagi dikejar sama Flying Six yang lain. Terus si Franky nanya, loh kok kalian dikejar banyak banget sama musuh? Wah gila-gila, ini mah situasinya makin gawat nih kalau kayak gini. Dia bilang gitu. Terus si Badak Purba bilang, oh itu para gifters ya? Good. Kepung mereka semua, jangan biarin si krunya Straw Hat sini lolos. Terus si Tama bilang, enggak, itu rame karena gue datang ke sini. Si Badak Purba kaget, hah? Nah, terus di situ tiba-tiba Tama bilang, semuanya cepet bantu si Franosuke. Siap laksanakan Nona Tama. Gitu kan. Hey, apa yang kalian lakuin? Ini kata anak buahnya si Badak yang lagi ngejanin Franky. Franky pun kaget. Hah, apa-apaan nih? Kok gue bisa gerak lagi? Gitu. Nah, di halaman berikutnya, mereka berusaha megangin si Badak Purba. Cuman ya kita tahu dia mungkin salah satu Flying Six yang paling kuat. Dia kaget kenapa dia dikepung sama para gifters yang tadi udah dikasih Kibi, Dango, sama Otama dan antek-anteknya. Sasaki, mereka semua berkhianat, habisi mereka. Itu kata Page One dan Ulti yang lagi datang. Terus si Sasaki nanya, si Badak Purba nanya nih, berkhianat? Tapi kenapa? Terus pasti penyebabnya adalah kemampuannya mereka. Benar gitu kan? Terus itu kata si Ulti. Ulti lagi lompat, dia mau nge-headbang Nami nih. Bakal gue pecahin kepala kalian. Terus si Nami ngebales. Enggak, gue gak bakal ngebiarin hal yang sama keulang lagi. Terus si Nami nyerang Ulti pakai Thunder Tempo-nya. Kejutan ke arah jantung gitu kan. Thunder Lance Tempo. Jedar gitu. Udah si Ulti kena petir dan Ulti jatuh ke tanah. Di sini ada efek-efek listrik dan kayaknya sih agak gosong berasap gitu. Si Page One kaget, kakak gitu. Karena dia sebagai adik kecilnya Ulti. Nami bilang, serangan yang tadi kayaknya belum cukup buat ngalahin dia. Gue butuh petir yang lebih kuat lagi. Nah, anak buah si Sasaki, si Badak Purba bilang, Nona Ulti. Pada khawatir ceritanya. Terus si Ulti ternyata masih cukup sadar nih. Si Ulti bilang, sakit banget, gila, dasar wanita brengsek. Dia ngatain Nami maksudnya. Terus si Usopp tiba-tiba ancang-ancang ngeluarin Black Kabuto-nya. Dia bilang, lihat sini semua, jurus pamungkas. Kibi Dango Star. Ternyata Usopp udah ngumpulin Kibi Dangonya Otama. Terus dia mulai nembakin pakai ketapelnya dia ke mulutnya para gifters ini semua. Si Tama langsung bilang, semuanya ikutin gue, siap Nona Tama, gitu kan. Terus buat orang yang belum kena Kibi Dangonya kaget, apaan nih, kenapa kalian ikutin dia? Terus si Sasaki juga bilang, apa nih yang terjadi nih? Tunggu, Regu Zirah. Nah, Regu Zirah itu anak buahnya dia. Terus tiba-tiba si Franky datang
ngeluarin pedang dan dia berusaha nebas Sasaki gitu. Victory Flash gitu. Terus si Sasakinya kena, di sini kelihatan ada darah muncrat, buat kita nggak tahu apa yang terjadi. Kayak wah gitu, dia kesakitan. Si Franky bilang, lo jangan lihat ke arah lain, gue lawan lo. Gitu. Nah, di halaman berikutnya ini pindah ke lantai 3. Lantai 3 ini adalah kastil aula perjamuan. Di sini ada Black Maria nih, Black Maria yang cewek seksi, nggak masuk akal, gede banget. Itunya, apanya tuh? Dadanya gede banget, dan ternyata dia laba-laba purba yang gedenya nggak masuk akal juga. Di sini kita lihat si Sanji nih, si hidung belang, si penyuka perek, gua nggak ngerti, kesel banget gua sama Sanji. Dia ketangkap sama Black Maria. Fuck, gila loh. I mean Sanji strong sih, tapi ya nggak gini juga lah gitu. Lawan lo laba-laba purba gitu loh, nggak cewek normal, ini laba-laba purba coy. Dan lo kalah sama Jablay, fuck. Terus si Black Maria di sini cuma bilang, akhirnya lo diem juga, Kuroashi no Sanji. Sanji si kaki hitam. Sanji keikat di jalanya Black Maria. Terus si Black Maria bilang, lo ini dari tadi ngamuk aja, gemes banget. Lo emang kuat, tapi sayang banget. Padahal tadi lo udah ngehajar para pria yang ada di sini sampai babak belur. Tapi lo sama sekali nggak mau nyerang wanita. Maka kesempatanmu untuk menang sama dengan 0. Karena Black Maria dan anak buahnya Black Maria yang kuat-kuat ternyata cewek semua nih sisanya. Black Maria bilang, sekarang nyawa lo ada dalam genggaman gue. Nah, ayo cepat, panggilkan Nico Robin. Si Black Maria minta dipanggilin Nico Robin. Nah, lalu di halaman berikutnya, si anak buahnya Kaido yang bisa ngawasin satu Onigashima bilang, kalau lo manggil Robin sambil ngeliatin gue, maka suara lo akan kedengeran hingga ke seluruh penjuru kastil. Dan setelahnya gue bakal ngebebasin lo. Jadi ceritanya mereka mau ngejebak Robin, mau manggil Robin. Dan itu diperintah oleh Kaido secara langsung. Si Sanji tiba-tiba nanya, lo mau ngapain sama Robin? Nah, si Black Maria jawab, lo mau tahu? Pertama-tama bakal gue tangkap si Nico Robin. Kemudian bakal gue lukain nih kaki sama tangannya sampai dia nggak bisa gerak lagi. Tapi jangan cemas, karena gue nggak bakal ngebunuh Robin. Minimal sampai gue selesai sama Robin. Meskipun gue sendiri nggak tahu bakal memakan waktu berapa lama. Terus si Sanji bilang, perek, jangan lo sekali-kali ngeremehin Nico Robin. Dia ngatain si Black Maria, tapi si Sanji sendiri lemah sama Black Maria. Fuck, lo nggak jelas. Intinya menurut gue di sini sebenarnya kenapa Black Maria dan disuruh Kaido buat nangkap Nico Robin, jelas tujuannya satu menurut gue buat ngebaca Poneglyphs. Gak ada yang lain. Nico Robin hubungannya pasti sama Poneglyphs. Dan di chapter-chapter sebelumnya Kaido sama Big Mom bilang, kalau kalian kalah di sini semua akan gue ambil, termasuk anak buah lo, semua harta lo, dan lo ingat ada Nico Robin yang bakal gue ambil juga. Nah itu berarti sebenarnya menurut gue Kaido memang berniat memanfaatkan Nico Robin buat ngebaca Poneglyphs. Nah, tiba-tiba si anak buah Kaido yang bisa ngelihat ke semuanya ini, gue lupa namanya, bodo amat. Intinya anak buah Kaido yang bisa ngelihat ke semuanya lah, gitu kan. Dia tiba-tiba bilang, ketemu, gitu. Gue berhasil nemuin para samurai Akayasa nih, yang lari dari pertarungan di atap. Kayaknya mereka berlumuran darah deh. Cuman kayaknya mereka masih bernafas nih, mereka masih hidup. Sekarang mereka ada di belakang menara kastil. Nah, tepatnya di sisi luar benteng lantai 2 kuil harta. Si King tiba-tiba nyaut, loh, mereka berhasil lolos dari Kaido ya? Gue lagi sibuk di sini. Si King kayaknya lagi ngelawan Marco. Ada nggak orang yang bisa ke kuil harta? Ayo siapapun, cepat ke kuil harta dan habisnya para samurai di sana. Kayaknya yang lagi available adalah Black Maria, karena si Sanji pecinta perek ini dia lagi ketangkep kan. Terus si Black Maria bilang, iya biar gue yang kesana. Soalnya lantai 2 kuil harta itu juga deket dari sini. Gue cukup ngabisin si Akayasa itu aja kan, para samurai itu aja kan. Terus si Sanji kaget, Kinemon,
loh tunggu, jangan pergi. Terus si anak buah kayak yang bisa ngelihat semua kondisi ini bilang, tapi lo harus hati-hati ya Black Maria, di ruangan itu ada 10 orang. Karena gelap, gue jadi nggak terlalu bisa ngelihat nih kondisi di ruangan itu. Tapi yang jelas ada satu orang yang lagi nolong para samurai itu. Cepatlah ke sana dan habisi mereka. Di sini gue nggak bisa ngelihat jelas orangnya itu siapa. Orangnya tuh pakai kupluk seukuran manusia normal. Gue nggak tahu, di sini sih kelihatannya dia bahkan lebih kecil daripada Kinemon gitu ya. Dan Kinemon kayaknya ukurannya udah normal. Gue nggak tahu apakah dia kerdil, kurus, atau ini efek kamera memang seolah dia terlihat kecil, gue nggak tahu. Tapi yang jelas di sini dia kelihatan siluetnya doang. Dia pakai apa tuh jubah hitam gitu ya, cerita jubah gelap, semuanya serba ketutup, dan tulisannya cuman ada seseorang. Siapakah sosok itu? Gue nggak tahu ini siapa. Oda brengsek. Oda berhasil ngasih kita penasaran lagi di akhir ini. Ini orangnya pakai kupluk, hidungnya mancung, dan kayak ada tali. Shit, gue nggak tahu siapa yang mungkin ada di sini. Gue kayaknya masih muda, kayaknya masih kecil. Gue curiganya ini adalah Hiyori. Hiyori yang berusaha masuk dan nolong. Ini kemungkinan aja ya pikiran gue ya, kayaknya Hiyori. Habis siapa? Maksudnya ada si yang mancung dan ada Rumbai di kanannya. Siapa? Enel? Enggak sih. Tiba-tiba Enel muncul karena tadinya dia lagi di atas langit. Big Mom ngeluarin petir dan ada Enel. Itu menurut gue agak nggak nyambung kejauhan. So menurut gue ini adalah Hiyori. Dan menurut gue Hiyori itu kuat. Kenapa? Karena waktu kecil dia udah bisa nge-flying kick Momo. Dan kayaknya emang dia ada nurun kekuatan fisiknya Oden. Harusnya Oden sekuat itu. Dan ada anaknya yang mewarisi kekuatan Oden. Kita tahu Momo lemah banget. Bocah cengeng lemah. Hiyori harusnya lebih kuat dari Momo. Dan menurut gue ini adalah Hiyori. Gue nggak tahu, kita harus tunggu di chapter 1005. Semoga ditunjukin sama kita. Di sini juga kita nggak bisa ngelihat lanjutan pertarungan di atap yang Kaido, Big Mom, sama Luffy, Kid, dan teman-teman yang lain, Lau, Zoro, Killer, nggak ditunjukin di sini. Feeling gue sih kayaknya semua pertarungan yang di level nomor 2-nya, di kelas 2-nya ini bakal dihabisin semua, kayaknya balik ke pertarungan utama. Feeling gue sih kayak gitu, jadi ini kayaknya bakal diselesain. Ada kemungkinan ini, gue nggak tahu, bisa jadi Nico Robin juga lagi masuk ke dalam. Terakhir adegan Nico Robin lagi masuk sama Brook, tapi kenapa dia sendirian, gue nggak tahu. Mungkin Nico Robin, mungkin Hiyori, adanya Momo. Kita nggak tahu, kita cukup nantiin di chapter 1004. Dan yang paling gue benci dari chapter ini itu adalah tulisan kemungkinan chapter minggu depan libur. Jadi kita harus nunda rasa penasaran kita sampai mungkin sekitar 2 minggu lagi. Shit. Oke, kita closing. Sekian dari podcast kartun. Jangan lupa support Oda Sensei dan One Piece dengan membeli komik resmi, action figure asli atau semua aksesoris aslinya, baca komik online di tempat aslinya yaitu mangaplus.shueisha.jp kalau nggak salah. Kalian cari aja Manga Plus Shueisha, dan nonton animenya di Ikiji. Itu udah ada bahasa Indonesianya. Oke? Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Bye-bye!